Bab 61. Menggali lubang kubur sendiri. Jennifer Wen menunjuk ke sudut layar dan memutar ulang bagian pendek itu. Galvin He juga datang dan menatap apa yang ditunjuk Jennifer Wen. Awalnya, dia tidak melihat petunjuk apapun, tetapi sesaat kemudian, dia menemukan ada mobil listrik yang sedang melaju di sudut kabur itu. Mobil itu, tanpa diduga, sedang melaju mundur. Apa yang terjadi menjadi jelas dalam sekejap. Video ini sudah diedit oleh orang yang ditugaskan secara khusus dan dibuat terbalik. Meskipun orang-orang yang membuat video itu sangat berhati-hati, mereka masih melewatkan detail sekecil itu. Penemuan ini kembali menghidupkan semangat mereka. Galvin He segera menelepon anak buahnya, meminta mereka untuk memproses video tersebut dan mulai membantah rumor tersebut. Jennifer Wen yang sejak tadi tegang kini rileks. Untuk menangani masalah ini dengan lebih baik, Galvin He pergi ke perusahaan secara langsung, jadi dia tinggal sendiri dan menunggu kabar. Dengan lega, Jennifer Wen menyalakan ponselnya dan melihat catatan panggilan dari luar negeri. Dia segera memikirkan Nicholas Lu. Ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menekan tombol memanggil. Panggilan dalam seketika terhubung. Aku melihatmu menelepon. Mendengar suara Jennifer Wen. Nicholas Lu yang sedang menyetir ke bandara dan bersiap untuk pulang, memiliki lengkungan sarkastik di bibirnya dan amarah di matanya. Kenapa kamu seperti terganggu oleh panggilanku? Jennifer Wen tertegun sejenak. Nada sarkastik yang begitu jelas membuatnya tidak bisa mengabaikan. Apa yang kamu bicarakan? Jennifer Wen, betapa kesepiannya kamu. Begitu aku pergi, kamu langsung menarik seorang pria. Tidak bisakah kamu tidak bersama pria dalam satu hari? Nicholas Lu tidak bisa menahan amarahnya memikirkan suara pria itu ketika dia baru saja menjawab telepon, ditambah dengan suara gemerincing air Jennifer Wen di kamar mandi. Tangannya disetir berwarna biru memar. Jennifer Wen tersedak oleh kata-katanya yang blak-blakan, jadi dia melihat beritanya juga. Tetapi dia, setelah mengetahui tentang masalah dirinya dan Cherry Wen, masih memilih untuk mempercayai mereka dan meragukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Jennifer Wen tersedak. Sempat tak bersuara, dia memberikan senyuman dingin, begitukah? Karena kamu berpikir seperti itu, kamu bisa terus berpikir seperti itu. Aku lelah. Sampai jumpa. Setelah itu, dia menutup telepon. Nicholas Lu mendengarkan nada dering telepon dan mengencangkan genggaman setir. Tak tahan, ia meninju klakson, membuat jeritan yang menusuk. Jennifer Wen membuang ponselnya ke samping, tapi perasaan tidak nyaman masih menyelimutinya. Dia awalnya mengira bahwa Nicholas Lu tidak mengetahui permasalahan ini. Tapi sepertinya, ia tidak mungkin mempercayai dirinya sendiri bahkan jika ia mengetahuinya. Dan sekarang, dunia tampaknya mengejek kehidupan asmaranya. Bagaimana Nicholas Lu, yang sangat membencinya, bisa mempercayainya? Semuanya hanyalah ilusinya. Dengan wajah terkubur jauh di tengah lutut, Jennifer Wen menutup paksa matanya. Setelah beberapa saat, Galvin He selesai mengurus videonya. Jennifer Wen melihat bukti yang jelas dan nyata, tapi hatinya merasa sedikit tidak nyaman ketika Cherry Wen menelepon. Suara Cherry Wen jelas-jelas penuh kemenangan, dan dia jelas ingin melihat buah dari kemenangannya. Baru saja Cherry Wen melihat video yang direkam oleh orang yang lewat di internet, di mana penampilan Jennifer Wen yang memalukan sangat menyenangkan hatinya. Karena itu, dia perlu menelepon untuk mendengarkan tangisan putus asa Jennifer Wen. Nah, saudari, apakah harimu menyenangkan? Aku melihatmu hampir ditelanjangi di jalan. Sayang sekali mereka tidak berhasil. Kalau tidak, kamu akan terkenal. Apakah kamu pikir aku haus perhatian sepertimu? Jennifer Wen mencibir. Dia tahu niat Cherry Wen, dia ingin melihat rasa sakit dan putus asa kan? Dia tidak akan menunjukkan kelemahan apapun di hadapannya, karena kelemahan seperti itu hanya akan membuat para penjahat ini senang. Cherry Wen merasa ada yang salah. Dia mengira Jennifer Wen akan segera pingsan di bawah serangan seperti itu, tetapi sekarang dia tidak hanya berbicara dengan suara normal, tetapi juga lebih tenang dari sebelumnya. Jangan berpura-pura. Aku tahu kamu pasti bersembunyi di sudut gelap untuk menangis diam-diam. Begini saja, kamu keluar dan berlutut untuk meminta maaf. Harus tulus. Mungkin aku akan memaafkanmu kalau suasana hatiku baik. Maaf, jangan pikirkan itu, Cherry Wen.
Videomu adalah hasil editan, kan? Mata Cherry Wen membelalak dan memandang ponsel dengan tidak percaya. Tim profesional yang secara khusus dia minta dalam video sudah memeriksanya beberapa kali. Video itu sempurna. Apa yang kau bicarakan? Suara Cherry Wen sedikit hampa, tapi dia tetap berpura-pura tenang. Kamu akan segera tahu kebenarannya, Jennifer Wen mencibir. Saat ini, Galvin He sedang mengatur orang untuk merilis video klarifikasi. Berkat humas perusahaan profesional, video ini dengan cepat menjadi populer. Melihat video yang diedit dengan cermat, Cherry Wen benar-benar menemukan kesalahannya di dalamnya. Dia sangat terkejut sampai-sampai menjatuhkan ponselnya. Sampah, dasar manusia-manusia bodoh, bahkan hal sekecil itu tidak beres. Memikirkannya, Cherry Wen berjalan mondar-mandir. Dia sudah maju. Jika kebenaran terungkap, meski tidak akan menyebabkan pukulan yang fatal, citra bunga putih kecil yang selalu dia ciptakan akan tercemar. Terlebih lagi, jika semua orang tahu bahwa Vino Yu yang menggoda Jennifer Wen. Dengan temperamen Vino Yu, jika reputasinya terpengaruh, dia pasti akan marah padanya. Apa yang harus ia lakukan? Cherry Wen pusing 7 keliling. Dia pikir itu adalah kesempatan bagus untuk mengubur Jennifer Wen, tetapi dia hanya menggali lubang kubur sendiri. Bagaimana mungkin ia menerimanya? Bab 62. Mengungkapkan isi hati. Departemen Relasi Publik Galvin He sangat kuat dalam pengendalian opini masyarakat, tetapi Cherry Wen belum siap dihancurkan. Jadi, pasukannya mulai mengerahkan tenaga, dan terus-menerus berusaha mencuci otak orang-orang dengan komentar di bawah semua jenis berita. Untuk sesaat, internet sangat panas karena berita ini. Untungnya, bukti yang ditemukan Jennifer Wen cukup kuat bagi orang biasa untuk memahami apa yang sedang terjadi. Melihat opini publik itu akan dibawa kembali, Cherry Wen tiba-tiba menelpon lagi. Jennifer Wen menjawab. Dia pikir dia akan mendengar suara marah Cherry Wen, tapi suaranya tenang. Ini segera membuat Jennifer Wen waspada. Jennifer Wen, aku ceroboh kali ini, tapi jangan berpuas diri. Aku belum mengungkap kasus pidanamu. Apakah kamu ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah seorang narapidana yang baru keluar dari penjara beberapa bulan? Tangan Jennifer Wen mematung, dan dia merasakan darah dingin mengalir kembali ke seluruh tubuhnya. Kata-kata Cherry Wen membangunkannya dari mimpi indah. Ya, dia benar. Sekarang Cherry Wen memiliki sebuah kartu di tangannya, dia bisa menyebarkan berita tentang kasusnya. Dalam kasus itu, bahkan jika Jennifer Wen mengklarifikasi tuduhan orang ketiga, stigma penjahat akan tertanam dalam padanya, sehingga dia hanya bisa hidup di bawah pandangan berbeda dari semua orang sepanjang hidupnya. Pikirkan baik-baik. Aku tahu Galvin He sedang membantumu sekarang, tapi akankah dia membantumu ketika dia tahu kamu penjahat? Cherry Wen menutup telepon dan Jennifer Wen duduk di lantai, ponselnya tergelincir di antara tangannya yang tak berdaya. Pada saat ini, dia memiliki dorongan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Mengapa Cherry Wen dapat dengan mudah menyalahkannya ketika dia bertemu seseorang, dan sekarang dia dapat mengancamnya dengan masalah ini? Apakah ada keadilan di dunia ini? Ketika Galvin He kembali dengan barang belanjaannya, dia melihat Jennifer Wen duduk diam di tanah. Warna kulitnya, yang awalnya lebih putih dari orang biasa, kini menjadi pucat tak wajar. Matanya, yang selalu bersinar kini buram tak bercahaya. Ia seperti boneka yang rapuh, bernafaskan rasa sedih dan putus asa. Keputusasaan ini membuat hati Galvin He bergetar. Ia bergegas datang menepuk bahu Jennifer Wen, tubuhnya dingin. Galvin He menemukan bahwa dia sedang duduk di tanah dengan jubah mandi tipis bahkan tanpa menyalakan penghangat. Apa yang terjadi? Mengapa dia duduk di lantai yang dingin dalam cuaca musim salju yang begitu dingin? Namun, Galvin He tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia mengangkat Jennifer Wen dari tanah, memasukkannya ke dalam selimut tebal, dan kemudian menyalakan mesin penghangat ke suhu tertinggi. Ada apa, Jennifer Wen? Apa yang terjadi? Tuan He, hentikan. Maaf, aku tidak berguna sama sekali. Jennifer Wen butuh waktu lama untuk bereaksi. Bulu matanya gemetar. Dia bahkan tidak bisa memberitahu Galvin He mengapa dia melakukan ini.
Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria di depannya padanya setelah dia mengetahui bahwa dia pernah masuk penjara. Jika dia meninggalkannya, Jennifer Wen tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa Galvin He tidak bisa memahaminya, tapi aku ingin tahu apa yang dia harus temui. Aku. Jennifer Wen tidak mengatakan apapun. Dia hanya membenamkan kepalanya di selimut karena frustrasi. Galvin He memandangi wanita kecil yang tak mampu menghadapi kenyataan. Dia merasa tidak berdaya, tetapi dia tetap dengan sabar menasihati, "Kita adalah teman, kamu bisa mengatakan apa saja, percayalah." Jennifer Wen ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan Galvin He menunggu dengan sabar. Akhirnya, dia memberanikan diri untuk berkata, "Aku akan menceritakan sebuah kisah yang tidak dapat dipercaya orang. Apakah kamu benar-benar ingin mendengarnya?" Galvin He mengangguk. Jennifer Wen lalu mengatakan apa yang terjadi. Dia menceritakan semua mimpi buruk yang dia alami pada hari ulang tahunnya yang ke-18. Dia mengira dia tidak akan memberitahu siapapun tentang masa lalu yang kelam ini sebelum kasusnya dibatalkan. Galvin He mendengarkan dalam diam, dan semakin dia mendengarkan, semakin gelap matanya, tak ada yang mampu menebak apa yang dia pikirkan. Jennifer Wen diam, dengan gugup menunggu Galvin He mengatakan sesuatu, tapi dia diam, seperti patung, diam. Dia pasti tidak mempercayai kata-katanya. Jennifer Wen tiba-tiba merasa dirinya bodoh. Jika dia mendengar seseorang tiba-tiba mengatakan ceritanya sendiri, dia hanya akan merasa bahwa orang ini melalaikan tanggung jawab. Terlebih lagi, setelah Jennifer Wen masuk penjara, keluarga Wen berinvestasi di banyak organisasi sosial untuk menjaga citra dan reputasinya, dan sudah menjadi dermawan terkenal di kota J. Dan dia hanya seorang tahanan, dan dengan perhitungan Cherry Wen, reputasi Jennifer Wen telah lama berantakan. Yang satu adalah seorang dermawan terkenal, yang lainnya adalah tahanan yang kesusahan. Bagaimana orang waras bisa mempercayai? "Maaf, aku pergi sekarang." Jennifer Wen membuka selimutnya, bangkit dan ingin pergi. Dia tidak ingin pergi hanya setelah diusir. Dia akan mengambil inisiatif, agar tidak ada yang perlu malu. "Tidak, tunggu sebentar. Aku percaya apa yang kamu katakan." Galvin He melihatnya terhuyung-huyung berlari keluar dari sini dan dengan cepat menahannya. "Kemana lagi kamu bisa pergi sekarang dengan keadaanmu yang begitu lemah? Terlebih lagi, ada banyak orang di luar sana yang sibuk mencarimu. Kamu tinggal di sini." Jennifer Wen memandangnya, matanya penuh ketidakpercayaan, tetapi juga sedikit kegembiraan. "Apakah kamu benar-benar percaya padaku?" Galvin He mengangguk berat. "Hanya saja masalah ini terlalu kelewatan. Itu lebih dari apa yang bisa dipikirkan kebanyakan orang." Dengan itu, Galvin He matanya yang dalam menatap wajah pucat Jennifer Wen, matanya berkilat karena sakit hati dan beberapa emosi yang tak terlukiskan. Jennifer Wen sedikit sungkan. Kemerahan memenuhi wajahnya dan ia dengan cepat menundukkan kepalanya. "Terima kasih." "Tidak, aku tahu apa yang kamu khawatirkan." "Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya." Galvin He membuang muka. Di matanya, ada beberapa emosi kompleks yang tidak bisa dijelaskan, tetapi Jennifer Wen menunduk dan tidak melihatnya. Dengan itu, pria itu keluar. Begitu dia meninggalkan apartemen, Galvin He dengan akurat menelepon Cherry Wen, dan segera teleponnya terhubung. Cherry Wen melihat nama yang berdetak di ponselnya, dan dia panik. "Kak, bagaimana kamu bisa memanggilku?" "Tentu saja karena ada urusan." Galvin He menjawab dengan suara yang berbeda dari biasanya. Dalam suaranya, ada sesuatu yang begitu dingin. Cherry Wen menggigil dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan ketakutan dan mimpi buruk yang dibawa pria ini padanya di tahun itu. Bab 63. Dia kembali. Sebelum Cherry Wen dan Bella Zhao diterima di keluarga Wen, mereka hidup dalam kemiskinan. Saat itu, keuangan keluarga Wen masih di tangan ibu Jennifer Wen. Meskipun Richard Wen memiliki hati, ia tidak memiliki kekuatan. Cherry Wen merasa ketidakadilan yang kuat setelah bertemu dengan Jennifer Wen. Semuanya adalah putri keluarga Wen. Namun mengapa ia hanya bisa tinggal di apartemen biasa dan menjalani kehidupan biasa? Sedangkan Jennifer Wen, seperti seorang putri, tinggal di sebuah villa mewah, bepergian dengan mobil mewah, memakai baju yang sangat mahal dan indah.
Sejak itu, benih telah ditanam di hati Cherry Wen. Dia telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan hidup 1000 kali lebih baik daripada Jennifer Wen, dan bahwa gadis itu akan menundukkan kepala di kakinya. Hasrat material yang tak terkendali segera membuat Cherry Wen tersesat. Dengan paras yang cukup cantik, ia segera berurusan dengan beberapa orang kaya yang membutuhkan kesenangan, dan berhasil memiliki baju merek terkenal dan mobil mewah yang selalu diimpikannya. Namun, tak lama kemudian, gaya hidupnya juga menimbulkan masalah. Ketika seorang pria kaya yang telah ia kuras seluruh kekayaannya tahu bahwa dia berkencan dengan banyak pria pada saat yang sama, dia mengancam akan pergi ke sekolah untuk mengekspos wajah aslinya. Meski Cherry Wen masih muda, dia juga tahu keseriusan masalahnya. Jika diketahui, dia akan hancur. Oleh karena itu, dalam proses pertengkarannya dengan pria itu, dia memukul kepalanya dengan vas hingga tewas, dan kemudian memalsukan alibi. Dan ia meninggalkan masalah itu seakan semuanya tak pernah terjadi. Setelah itu, Richard Wen perlahan-lahan menjadi lebih baik dalam bisnisnya dan secara bertahap menyingkirkan kendali ibu Jennifer Wen. Akhirnya Cherry Wen dibawa ke keluarga Wen. Dia berpikir bahwa masa lalu akan musnah selamanya di saat ini, tetapi kemudian ia menerima panggilan telepon misterius di suatu malam. Penelepon itu memanggil dirinya K. Dia mengatakan persis apa yang terjadi hari itu, dan menjelaskan bahwa orang yang terbunuh adalah bagian penting dari stafnya. Perilaku Cherry Wen membuatnya menderita banyak kerugian. Oleh karena itu, dia ingin mengungkap kejahatannya dan membiarkannya dihukum. Secara alami, Cherry Wen tidak bisa melepaskan semua yang ia dapatkan dengan susah payah. Dia berusaha membujuknya, tetapi K tidak terima. Akhirnya, dia dengan bercanda mengajukan tugas yang tidak mungkin diselesaikan. Singkirkan Nicholas Lu, dan dia akan melupakan kejadian ini. Cherry Wen setuju. Dia tidak punya pilihan, tetapi setelah perencanaan yang matang, dia berhasil menabrak mobil Nicholas Lu dan menyudutkannya kepada Jennifer Wen. Sejak hari itu, K menghilang sepenuhnya dari dunianya. Cherry Wen tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengarnya lagi suatu hari nanti. Mengapa kamu mencariku? Cherry Wen terdengar tenang. Kedepannya, kamu tidak boleh menyebutkan apapun yang berhubungan dengan masalah ini, termasuk wanita tidak bersalah yang kamu tuduh. Cherry Wen tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, tetapi suara K terdengar lagi. Ingat, ini adalah perintah, dan jika kamu tetap menolak, kamu bisa menunggu konsekuensinya. Dengan itu, panggilan berakhir. Mendengar bunyi operator, Cherry Wen seharusnya marah, tapi ia jauh lebih takut. Baginya, ketakutan akan K sudah mendarah daging di tubuhnya. Meskipun dia seorang bintang besar dan memiliki semua yang dia inginkan, dia masih takut pria misterius ini tiba-tiba muncul dan menghancurkan segalanya. Panggilan itu tidak memperbaiki perasaan Galvin He sama sekali. Sebaliknya, ketika dia memikirkan mata Jennifer Wen yang menyakitkan dan putus asa, hatinya sepertinya diremas oleh tangan yang tidak terlihat. Ternyata semua kemalangannya ada hubungannya dengan dia. Saat itu, Galvin He tidak terlalu memikirkannya. Dia dibanjiri oleh kebencian dan ingin mengalahkan Nicholas Lu dengan cara yang paling efektif. Tak disangka, 3 tahun kemudian, dia bertemu Jennifer Wen. Semua ini mungkin yang disebut kehidupan. Dia berhutang padanya, dan dia akan membayarnya kembali. Nicholas Lu turun dari pesawat. Sudah larut malam. Dia menelepon keluarga Lu dan mendapat pesan bahwa Jennifer Wen tidak ada di rumah. Dia hanya pergi ke luar negeri selama sehari, dan wanita itu sudah berani untuk tidak pulang ke rumah pada malam hari. Pancaran dingin melintas di mata Nicholas Lu. Menghidupkan ponselnya, beberapa pesan masuk. Yang paling mencolok masalah seputar 2 saudara perempuan keluarga Wen. Nicholas Lu yang awalnya ingin mematikan ponsel, berhenti. Pertama, Jennifer Wen dituduh oleh saudaranya dan ribuan orang, dan kemudian seseorang datang untuk merilis video klarifikasi untuk membuktikan bahwa Jennifer Wen tidak bersalah. Peristiwa itu membuka matanya. Nicholas Lu melihatnya dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Seharusnya, kakek juga mengetahui berita tersebut dan berencana untuk menangani langsung urusan Jennifer Wen, sehingga ia membuatnya tinggal di luar negeri selama beberapa hari lagi. Dan ketika dia menelepon Jennifer Wen, yang mereka berdua katakan, tentu saja tidak sama. Alis Nicholas Lu terkunci dan dia segera memanggil Jennifer Wen. Ponsel Jennifer Wen berdering 2 kali, dan dia mematikannya ketika dia melihat itu adalah Nicholas Lu.
Apa yang dia katakan siang ini masih berdering di telinganya. Mungkin dia ingin kembali mengejek dirinya. Dia tidak ingin mendengar cemoohan buruk itu lagi. Sial, Nicholas Lu mendengar suara telepon yang dimatikan dan melemparkan tinjunya ke dinding terdekat. Wanita ini sangat pemarah. Di mana dia sekarang? Sesaat kemudian, ketika ia jauh lebih tenang dan akan memanggil Jordian untuk mencari Jennifer Wen, dia melihat video Jennifer Wen dikelilingi oleh orang yang lewat. Dalam video tersebut, Jennifer Wen dikelilingi oleh sekelompok orang gila. Ada seorang wanita parubaya yang merobek bajunya. Yang lain ada di sekitarnya, tersenyum, seolah menonton pertunjukan yang menarik. Nicholas Lu tidak bisa melihat ekspresi Jennifer Wen seperti apa. Dia hanya bisa melihatnya berjuang, tetapi tidak bisa lepas kendali dari orang-orang itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa tidak berdayanya itu. Di akhir video, dia melihat Galvin He muncul dan menyelamatkan Jennifer Wen dari pria terkutuk itu, lalu semuanya berakhir. Setelah membaca ini, Nicholas Lu sedikit bingung. Kemarahan aslinya terguncang ketika dia memikirkan mata putus asa Jennifer Wen. Ia masih memanggil Jordian, tetapi ia mengubah perintahnya. Pergi dan cari tahu keseluruhan cerita tentang Jennifer Wen. Jordian sudah tidur. Ketika dia mendapat telepon, dia mengiyakan tanpa berpikir panjang. Ketika dia terbangun sepenuhnya, dia menemukan apa yang salah. Bukankah bos pergi ke luar negeri untuk mencari nonamu? Bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi pada Jennifer Wen? Kakek Lu memerintahkan agar tidak ada yang membocorkannya padanya. Bos, apakah kamu kembali? Jika aku tidak kembali, berapa lama kamu akan menyembunyikannya dariku? Nicholas Lu tidak punya waktu untuk mengejar penyamaran Jordian. Sekarang, yang paling penting adalah menemukan Jennifer Wen dan biarkan mereka yang berada di belakang layar membayar utang mereka. Bab 64. Datang untuk membahas perceraian. Larut malam, Jennifer Wen berguling-guling di tempat tidur, tetapi dia tidak merasa mengantuk bahkan setelah tekanan mental hari ini. Dia masih khawatir tentang apa yang akan dia lakukan jika Cherry Wen menjadi nekat dan mengekspos masa lalunya. Meskipun Galvin He mengatakan ia akan menyelesaikannya, Jennifer Wen takut. Saat Jennifer Wen tidak bisa menahan napas, tiba-tiba ada ketukan di luar pintu. Jennifer Wen mengerutkan kening. Ini adalah apartemen Galvin He. Untuk membuatnya merasa lebih nyaman, Galvin He meninggalkannya sendiri. Dia hanya menyuruhnya untuk menelepon setiap jika membutuhkan sesuatu. Apakah itu dia? Apakah itu kamu? Jennifer Wen berjalan dengan hati-hati, masih waspada. Bagaimana jika orang gila dari internet atau jurnalis? Pria yang berdiri di luar pintu mengerutkan kening, dan rokok di tangannya menjatuhkan debu tipis. Menurutmu siapa? Sangat familiar. Jennifer Wen mendengarnya setiap hari, tapi dia tidak bisa mempercayai telinganya. Nicholas Lu? Bukankah dia seharusnya menemani wanita yang disukainya di negara asing yang jaraknya ribuan mil? Jennifer Wen terdiam beberapa saat. Nicholas Lu. Kesabarannya mulai habis. Buka pintunya. Nicholas Lu selalu berbicara dengan nada memerintah, sama seperti komandan yang memberikan instruksi kepada tentaranya. Jennifer Wen mengulurkan tangannya dan hampir melakukan apa yang dia katakan, tapi dia sadar. Apa yang kamu lakukan di sini? Jennifer Wen masih ingat apa yang dia katakan pada dirinya sendiri. Apakah mungkin dia kembali dengan pesawat jauh-jauh untuk menangkap basah dirinya? Sebosan itukah Nicholas Lu? Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan menendang. Nicholas Lu mendengarkan suara canggung Jennifer Wen, kesal karena pintu yang tertutup. Mengetahui di mana Jennifer Wen berada, dia pasti tahu bahwa ini adalah properti atas nama Galvin He. Arti seorang pria menempatkan seorang wanita di sebuah rumah atas namanya terlalu jelas. Berbicara dengan Jennifer Wen dengan nada yang begitu tenang sudah merupakan hasil pengendalian diri terbaiknya. Jennifer Wen berpikir sejenak bahwa apa yang baru saja dikatakan Nicholas Lu tidak terdengar seperti kebohongan, dan dia bisa melakukannya, jadi satu-satunya jalan adalah membuka pintu. Begitu pintu terbuka, udara dingin masuk. Nicholas Lu berdiri di luar pintu, dan cahaya lembut menandakan sosok dan wajahnya yang sempurna.
Meskipun lelah karena kembali dengan terburu-buru, itu tidak berdampak negatif pada penampilannya. Dia masih merupakan Nicholas Lu yang mulia dan berharisma. Hati Jennifer Wen sedikit rumit, tapi Nicholas Lu tidak memperhatikannya. Dia melangkah masuk dan melihat sekeliling ruangan dengan bebas. Tidak ada pria lain yang ditemukan, dan garis wajah Nicholas Lu yang kaku dan kencang sedikit melunak. Kembalilah bersamaku. Nicholas Lu melihat Jennifer Wen, yang telah mengenakan piyama yang pas dan sepertinya dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Keluarga Lu. Kamu gila, Jennifer Wen konyol mendengar omongan Nicholas Lu. Dialah yang pergi ke luar negeri untuk menemui kekasih kecilnya. Dia berkata bahwa dia adalah orang yang tidak tahu bagaimana harus bersikap dan bahkan di saat paling terpuruknya, dia mengabaikannya. Selain itu, bukankah keluarga Lu sangat jelas tentang sikapnya? Sejak kejadian ini, keluarga Lu tidak mendengarnya sama sekali. Jelas bahwa mereka menginginkannya pergi selama-lamanya. Untuk apa dia kembali? Apakah kamu ingin tinggal dengan pria lain? Nicholas Lu melihatnya dengan tatapan berbahaya. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Galvin He dan Jennifer Wen pada siang hari. Perasaan tidak terkendali ini membuatnya tidak bahagia. Aku bisa tinggal dimanapun aku mau, kan? Jennifer Wen memandangnya dan berkata, bukannya kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku senang menggoda pria? Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Itu bukan. Sebelum kata-kata Jennifer Wen selesai, Nicholas Lu tiba-tiba mengangkat seluruh tubuhnya seperti anak anjing. Wajahnya memucat dan dia berpikir apakah Nicholas Lu memiliki kecenderungan kekerasan, dan ia baru saja memancingnya. Tapi kemudian, pria itu langsung melemparkannya ke bahu seperti membawa sekarung beras. Untuk celotehan wanita, tindakan sederhana dan kuat seperti itu seringkali paling efektif. Kamu gila. Turunkan aku, Jennifer Wen tidak mengira Nicholas Lu akan melakukan ini. Bergantung di bahu pria yang kokoh, dia gemetar, tidak hanya pusing, tapi juga mual. Diam. Nicholas Lu sedikit kesal dengan suara bising Jennifer Wen di telinganya. Di ingatannya, wanita ini biasanya hampir bisu dan tidak pernah membuat suara keras seperti itu. Jadi, sekarang apakah ini sifat aslinya? Turunkan aku. Apakah kamu gila? Apakah kamu membawaku kembali hanya untuk mempermalukanku? Aku tidak sebodoh itu, membiarkanmu mempermalukanku sesuka hati, atau... Itu menyakitkan. Jennifer Wen marah dan berteriak kepada Nicholas Lu untuk menurunkannya. Ia memukulnya dengan tinju dan tendangan seolah-olah melampiaskan semua keluhannya. Namun, karena tergantung di udara, Jennifer Wen tidak cukup kuat meskipun telah mengerahkan seluruh tenaganya. Nicholas Lu tidak merasa kesakitan, tapi dia kesal. Dia mengulurkan tangannya dan langsung memukul wanita itu dengan telapak tangannya yang besar. Kekuatannya tidak kecil, cukup kuat untuk membuat Jennifer Wen menutup mulutnya. Ketika dia menyadari apa yang telah dia lakukan, wajah Jennifer Wen memerah. Bajingan. Jennifer Wen tersipu seperti tomat matang, dan aku tidak tahu apakah itu karena postur kepala dan kakinya, atau karena dia malu. Untungnya, langit hitam gelap sekarang, tidak ada yang akan melihat pria itu baru saja membuatnya tersipu. Jika tidak, dia benar-benar akan kehilangan muka. Kamu boleh berteriak lebih keras. Aku baru saja memeriksa, banyak orang yang tinggal di sini. Ayo bangunkan mereka, biarkan mereka lihat baik-baik apa yang aku lakukan padamu. Nicholas Lu tidak bisa melihat wajah Jennifer Wen, tapi suaranya yang gemetar menunjukkan kegugupannya saat ini. Benar saja, Jennifer Wen berhenti bicara. Nicholas Lu mengambil beberapa langkah, membuka pintu dan mendorongnya masuk. Pasang sabuk pengamanmu. Jennifer Wen mengikutinya. Saat ini, dia tidak lagi melawan, ia tidak berani berbicara. Di telepon, Nicholas Lu sangat membencinya, tapi sekarang dia masih datang padanya di malam hari. Dalam keadaan terburu-buru, pasti ada yang sangat penting. Apa yang dia pedulikan? Pasti itu adalah harga diri Nyonya Lu. Dia seharusnya datang untuk menceraikan dirinya sendiri. Meskipun Jennifer Wen selalu siap untuk bercerai kapan saja,
ketika ia berpikir bahwa itu akan menjadi kenyataan, suasana hatinya tidak setenang yang dia bayangkan. Mungkin karena dia terbiasa dengan kenyamanan palsu di keluarga Lu, atau... Bab 65. Mendekatinya dengan ganas. Mata Jennifer Wen beralih ke pria di dalam mobil, tapi segera berpaling. Setelah memikirkannya sebentar, dia melihat keluar jendela ke dalam kegelapan malam. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkan hal semacam ini. Jika ia berbicara, memangnya Nicholas Lu siap mendengarkan? Pria ini suka memerintah, sombong, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkannya berbelas kasihan dan tidak mengirim dirinya ke penjara. Nicholas Lu melihat Jennifer Wen yang gelap di sela-sela waktu mengemudi. Waktu sudah larut, dan hampir tidak ada yang bisa dilihat di luar, tetapi dia masih sangat fokus, hingga ia orang tampaknya jatuh ke dalam pikirannya. Dengan cara ini, dia tampaknya secara tak langsung menarik garis antara mereka berdua, yang memberi Nicholas Lu rasa perlawanan. Dia menolak pendekatannya. Ini. Untuk Galvin He sialan itu? Apa yang kamu lakukan saat aku menelpon? Nicholas Lu jelas peduli tentang ini. Jika dia tidak menanyakan dengan jelas, sulit baginya untuk tidak membayangkan apa yang terjadi di apartemen. Apa? Apa itu penting? Jennifer Wen sedikit mengernyit, dan pertanyaan tentang Nicholas Lu membuatnya agak tersinggung. Apakah dia berpikir dirinya menggoda Galvin He lagi? Apakah ia begitu buruk di matanya? Dan, bahkan jika aku melakukan sesuatu, apakah itu begitu penting bagimu? Jennifer Wen bertanya dengan wajah dingin. Sekarang setelah mereka bercerai, apalagi ingin dia pedulikan? Jennifer Wen, jangan lupa bahwa kita masih menikah menurut akta nikah. Jawab pertanyaanku. Nicholas Lu memandangi wajah dingin Jennifer Wen. Wajahnya muram. Dia menginjak rem dan mobil yang melaju tiba-tiba berhenti. Jennifer Wen terhentak oleh rem yang tiba-tiba ini dan yakin dia sudah menabrak kaca depan di depannya jika dia tidak ditahan oleh sabuk pengamannya. Pria itu memandangnya dengan serius, yang membuat amarah Jennifer Wen yang terpendam tak terkendali. Mereka bukan pasangan sungguhan. Mengapa Nicholas Lu menginterogasinya seperti tahanan? Dia tidak menjawab panggilannya di saat ia membutuhkannya. Apakah ia tidak bosan bertanya? Jika aku mengatakan bahwa aku hanya mencari tempat aman dan ingin menghilangkan bau menjijikan dari orang-orang yang tertinggal di tubuhku, apakah kamu akan percaya? Di hatimu aku hanya seorang wanita pembohong. Kalau tidak mau percaya, kenapa kamu bertanya? Nicholas Lu menatap mata Jennifer Wen. Matanya berkedip karena marah, bahkan dengan sedikit air mata. Sejenak, pria itu memikirkan video yang diambil oleh orang yang lewat. Bahkan jika dia tidak mampu melihatnya, dia tahu betapa putus asa Jennifer Wen. Apa yang kamu lakukan ketika aku dikejar, hampir ditangkap, dan dihancurkan seumur hidup? Saat itu, kamu tidak menjawab semua panggilanku. Mengapa sekarang kamu sibuk bertanya di mana aku berada dan apa yang aku lakukan? Sekarang Jennifer Wen tidak peduli. Mereka sebentar lagi berpisah, apa yang dia takuti? Namun, Nicholas Lu, yang diam, sedikit terkejut di wajahnya ketika dia mendengar ini. Apakah kamu menelponku? Dia tiba-tiba teringat bahwa Jennifer Wen dalam video tersebut sepertinya telah merampok ponsel seseorang dan melakukan panggilan telepon, namun dia selalu mengira itu adalah Galvin He. Tanpa diduga, hal pertama yang dia pikirkan dalam krisis adalah dirinya sendiri. Jennifer Wen sama sekali tidak mau mengakui fakta ini, karena itu hanya membuatnya terlihat bodoh. Namun begitulah kenyataannya. Sorot mata Jennifer Wen membuat Nicholas Lu memastikan bahwa dia tidak berbohong. Pengakuan ini membuatnya lega. Dia mengusap alisnya dan berkata, ini adalah kesalahpahaman. Salah paham, Jennifer Wen mencibir. Aku tidak menyangka bahwa presiden perusahaan Lu, bahkan akan berbohong untuk masalah sepele seperti itu. Aku baru saja keluar dari bandara dan ponselku dicuri oleh pencuri asing, jadi aku tidak bisa menerima panggilan siapapun. Jennifer Wen menatapnya dan tampaknya tidak mempercayainya. Nicholas Lu dengan enggan mengeluarkan ponsel barunya dan meletakkannya di depan Jennifer Wen. Seharusnya kamu tahu ponsel apa yang biasa aku gunakan sebelumnya. Aku tidak akan memainkan trik yang membosankan untuk menipu dirimu. Jennifer Wen memeriksanya, dan memang benar itu adalah ponsel yang berbeda dari yang digunakan Nicholas Lu biasanya.
Jadi, pada saat itu, dia bukan tidak mau menjawab panggilan teleponnya, tetapi kehilangan ponselnya dan tidak bisa mengangkatnya. Kebencian Jennifer Wen menghilang sedikit, dan duduk dengan tenang dan tidak berbicara lagi. Nicholas Lu menyalakan mobil lagi, dan setelah sekian lama, dia berkata pelan, "Aku percaya apa yang baru saja kamu katakan." Jennifer Wen menatapnya dengan tidak percaya. Sejak pertama mengenal Nicholas Lu, dia selalu meragukan dan meremehkannya. Hari ini, dia tiba-tiba mengubah sikapnya, dan dia tidak terbiasa dengan itu. Nicholas Lu tidak menjelaskan apa-apa lagi. Baru saja mata Jennifer Wen memiliki semacam kekuatan yang mengejutkan, yang membuatnya percaya apa yang dia katakan tanpa sadar. Keduanya diam, namun suasana ketegangan sepanjang jalan jauh lebih damai. Jennifer Wen duduk, juga sedikit lelah, mengantuk berangsur-angsur menghadang, membuatnya mulai mengayunkan kepala beberapa kali sebelum jatuh dalam tidur. Nicholas Lu menatapnya, memperlambat mobil dan menaikkan suhu AC. Fajar sudah bersinar terang ketika Jennifer Wen bangun. Dia membuka matanya dan melihat perabotan yang sudah dikenal di depannya. Pada awalnya, dia tidak merasa apa-apa. Kemudian dia menyadari bahwa itu ada di rumah keluarga Lu. Dia sepertinya tertidur di dalam mobil kemarin. Apakah Nicholas Lu membawanya kembali? Bagaimana dia bisa tidur begitu nyenyak sehingga dia tidak merasa gerakannya sama sekali? Dia tidak tahu bagaimana pria itu membawanya kembali. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen menggerakkan tubuhnya lagi, tetapi kakinya secara tidak sengaja menendang kaki hangatnya. Dia terkejut dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Meskipun dia dan Nicholas Lu tidur di kamar yang sama, mereka telah bersepakat bahwa satu tidur di ranjang dan satunya lagi di lantai. Sekarang, Jennifer Wen santai dan perlahan duduk, lalu dia melihat Nicholas Lu terbaring di satu sisi. Pria itu tampak sangat lelah. Bahkan jika dia bergerak, dia tidak bereaksi. Dia hanya mengerutkan alisnya yang indah, tetapi tidak bangun. Jennifer Wen bangkit perlahan, takut membangunkannya. Dia hendak meninggalkan ruangan ketika ponselnya di telapak tangannya tiba-tiba berdering, dan dering itu segera memenuhi ruangan yang sunyi. Jennifer Wen terkejut. Nicholas Lu terbangun oleh suara itu. Dia membuka matanya. Mata hitamnya tiba-tiba berubah dari buram menjadi jernih. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Tidak apa-apa." Jennifer Wen merasa agak tidak mampu untuk melihat langsung ke Nicholas Lu memikirkan dua orang yang tidur bersama kemarin. Padahal mereka tidak melakukan apapun. "Ponselmu berdering." Nicholas Lu mengerutkan kening pada dering ponsel di tangannya. "Siapa ini?" Jennifer Wen menjawab dan melihat. Galvin He lah yang menelepon. Dia langsung merasa bersalah. Tadi malam, dia pergi tanpa melapor. Dia pasti khawatir. "Aku akan keluar dan mengambil." Jennifer Wen menghindari tatapan Nicholas Lu, dan pria itu mengangkat alisnya. Jennifer Wen hendak membuka pintu dan keluar ketika tiba-tiba lengannya dipegang dan Nicholas Lu menguncinya di pintu dan mendekatinya dengan ganas. Bab 66. Hilang kendali. Nicholas Lu, yang baru saja bangun, membuka beberapa kancing piyamanya secara acak, memperlihatkan dadanya yang kuat. Pada jarak sedekat itu, dia masih tidak bisa menemukan kekurangan di wajahnya. Untuk pertama kalinya, Jennifer Wen merasa bahwa kata cantik dan enak juga bisa digunakan pada pria, dan itu juga pantas. Nicholas Lu melirik ponsel Jennifer Wen dan nama di ide penelepon adalah Galvin He. Nicholas Lu mengangkat alisnya. Pria itu sangat gigih, meneleponnya di pagi hari. Jika ia mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan sama sekali, bahkan hantu tak akan percaya. Jennifer Wen merasa malu dan mencoba mendorong Nicholas Lu menjauh saat telepon berhenti berdering. Tapi segera Galvin He menelepon lagi. "Kamu tak akan mengangkatnya?" Nicholas Lu memiliki nada yang menantang. Jennifer Wen hampir memutar matanya. Dia menekannya sekarang, bagaimana dia bisa menjawabnya? Memangnya ada rahasia apa yang akan kalian bicarakan? Nicholas Lu tidak berniat menyingkir, seolah dia bertingkah seperti orang brengsek. "Aku juga punya privasi. Aku akan keluar dan mengambilnya. Seluruh rumah adalah propertiku. Tidak ada gunanya pergi kemana-mana. Apakah kamu ingin mengangkatnya?"
Jika tidak, aku bisa melakukannya untukmu. Nicholas Lu menatapnya dengan tatapan mengancam. Jennifer Wen memegang telepon dengan erat dan menekan tombol jawab. Jennifer Wen, kamu di mana? Aku datang untuk menemuimu. Kenapa kamu tidak ada di apartemenmu? Apakah kamu dalam masalah? Galvin He, suara cemas datang dari penerima. Hari ini, dia bangun pagi-pagi dan membawakan sarapan untuk menemukan Jennifer Wen. Namun, dia menggeledah seluruh apartemen dan tidak melihatnya. Galvin He, nada peduli membuat Jennifer Wen merasa hangat dan bersalah. Semuanya adalah Nicholas Lu, yang sangat lelah kemarin sehingga dia lupa memanggil Galvin He setelah dia tertidur di dalam mobil. Dia pasti sangat cemas sekarang. Maaf, aku temanku kembali, dan dia mengkhawatirkanku, jadi aku keluar dulu dan lupa memberitahumu. Pria yang mendengar Jennifer Wen memanggilnya teman tidak senang. Dia menundukkan kepalanya dan menarik napas di telinga Jennifer Wen yang tak terbungkus kain. Jennifer Wen, yang sedang memeras otak dan berbohong, dibuat terkejut. Sensasi merinding segera datang dari daun telinganya yang sensitif, yang membuat napasnya tidak teratur dan suaranya berubah nada. Ada apa dengan suaramu? Galvin He menyadari hal ini dan bertanya dengan cepat. Apakah Jennifer Wen dalam masalah? Apakah ia tak bisa berbicara dengan bebas? Tidak, aku baik-baik saja. Jennifer Wen menatapnya, tetapi Nicholas Lu membalas tatapannya dengan senyum di wajahnya. Sebaliknya, dia hanya bisa berpaling dengan malu. Ada yang harus kulakukan sekarang, jadi aku tidak akan memberitahumu. Jangan khawatirkan aku. Sesuatu telah terjadi. Beberapa kata lagi sebelum Jennifer Wen selesai, Nicholas Lu tiba-tiba meraih dagunya lagi. Jennifer Wen hanya menutup telepon dan menatapnya dengan jengkel. Apakah pria ini gila? Dia sedang menelepon, apa yang dia lakukan? Jangan hubungi orang ini lagi. Aku akan urus urusanmu. Nicholas Lu menyipitkan matanya, orang-orangnya telah memeriksa apa yang dilakukan keluarga Wen, dan menemukan siapa yang harus dia bersihkan. Dia tidak membutuhkan Galvin He, orang luar, untuk membantunya. Jennifer Wen tercengang. Nicholas Lu, apakah ia ingin membantunya? Namun, dia sepertinya pernah mendengar bahwa keluarga Lu dan keluarga Yu akan bekerja sama dalam bisnis dan hiburan. Apakah dia rela kehilangan kepentingan perusahaan Lu demi dia? Ketika Jennifer Wen teralihkan, Nicholas Lu memandangi tatapan bingungnya dan tidak puas. Lupakan saja, tunggu dan lihat. Dengan itu, dia melepaskan tangannya dan pergi ke kamar mandi. Tidak lama kemudian Jennifer Wen mengerti apa yang dikatakan Nicholas Lu. Pertama-tama terungkap lokasi sumber berita. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa komentar yang berbeda-beda ternyata merajuk kepada alamat IP yang sama. Dan pidato orang-orang ini jelas terarah, dan ia menyerang Jennifer Wen, termasuk orang yang akhirnya membongkar privasi Jennifer Wen, yang juga termasuk dalam kelompok tersebut. Jelas, ini adalah penindasan dunia maya yang terencana dan terencana. Akhirnya publik menyadari bahwa kemurkaan mereka saat itu telah sepenuhnya tipuan. Sebaliknya, hal itu malah menimbulkan kemarahan yang lebih besar. Banyak orang bahkan mempertanyakan citra baik dan indah Cherry. Banyak juga orang yang sejak awal menganggap Cherry Wen munafik dan sok. Orang-orang yang tidak menyukainya berpikir bahwa semua ini ditulis oleh Cherry Wen, tetapi karena kurangnya bukti, dugaan mereka tidak menerima banyak dukungan. Namun, citra Cherry Wen yang baik dan ramah tidak begitu dipedulikan, karena ada masalah yang jauh lebih besar. Dan yang terburuk bukanlah dia, tapi Vino Yu. Seorang pria mesum yang tidak berani mengaku setelah mencium paksa seorang wanita. Sebaliknya, dia menempatkan semua tanggung jawab pada korban. Ini adalah perilaku pecundang yang tidak tahu malu. Akibatnya, banyak pembaca berita yang merasa jijik setengah mati dengannya. Alhasil, mereka justru menemukan banyak sejarah kelam Vino Yu. Citra kekayaan, kesempurnaan dan ketampanan yang dibangun olehnya dan Cherry Wen runtuh sepenuhnya. Jennifer Wen melihat berita-berita itu dan merasa lebih jijik dan bersyukur. Karena berita online Vino Yu, dia menemukan bahwa itu adalah saat keduanya masih berhubungan. Artinya, sebelum mereka putus, Vino Yu telah selingkuh beribu-ribu kali. Jika mereka bersama, dia takut akan terkena penyakit kotor. Vino Yu dan Cherry Wen adalah pasangan yang cocok. Jennifer Wen mencari berita dengan namanya, dan dia menghela napas lega.
Setelah diklarifikasi, pembaca internet secara sadar menghapus pesan-pesan yang berkaitan dengannya, dan bahkan meluncurkan topik hentikan kekerasan. Jennifer Wen tidak terlibat lagi, yang sangat memuaskannya, tapi dia tidak tahu apakah itu bantuan Galvin He atau Nicholas Lu. Keluarga Wen. Melihat berita pagi ini, keluarga Wen yang selalu tenang dan damai sepertinya telah menumpahkan segelas air ke dalam panci minyak dan benar-benar hilang kendali. Cherry Wen telah menangis sejak berita itu keluar. Dia tahu bahwa dia salah perhitungan. Tidak hanya citranya yang terpukul, tetapi hubungannya dengan Vino Yu juga sangat terpengaruh. Cherry Wen mampu naik ke posisi ini selama bertahun-tahun. Kekuatan keluarga Yu dalam industri hiburan telah memberikan kontribusi yang besar. Setelah hilang, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Ini semua tentang Jennifer Wen, perempuan jalan kecil ini, yang masih berani melawan. Bella Zhao juga marah, melihat wajah kecil putrinya yang berkaca-kaca, dia patah hati, tapi tidak ada jalan lain. Lakukan sesuatu tentang itu, Bella Zhao melirik Richard Wen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Jika tidak, lebih baik kita mengeluarkan berita masa penjaranya dan biarkan kita jatuh bersama. Bab 67. Itu tidak buruk. Tidak mungkin, setelah mendengar ini, Cherry Wen tidak peduli untuk menghapus air matanya lagi. Tubuhnya gemetar. Jangan keluarkan berita apapun tentang Jennifer Wen. Jika hal ini mengganggu Ka, dia akan tamat. Jika kita melakukannya, reputasi keluarga Wen juga akan rusak, tidak mungkin. Kamu lihat betapa baiknya Riri. Saat ini, dia masih memikirkan keluarga Wen, menderita demi saudara perempuannya yang satu itu. Sayang sekali, dia seharusnya tidak diizinkan untuk keluar dari awal, harusnya dia mati di penjara. Benar-benar sial. Bella Zhao menghela nafas. Richard Wen memandangi mata putrinya yang merah dan bengkak, lalu mengisap rokoknya dengan keras. Aku akan menemukannya sekarang. Bagaimanapun, saya ingin meminimalkan kerugian Riri. Dengan itu, Richard Wen keluar. Keluarga Yu. Vino Yu berlutut di ruang kerjanya, matanya penuh kepanikan. Kali ini, dia juga mempercayai kebohongan Cherry Wen. Menurutnya, di bawah bimbingan Departemen Hubungan Perusahaan, tidak akan ada masalah. Siapa sangka perahu akan terbalik? Tidak hanya reputasi pribadinya rusak, tetapi beberapa perusahaan pesaing juga menggunakannya untuk menyerangnya. Sekarang, keluarga Yu benar-benar berantakan. Tahukah kamu keluarga Lu telah menarik modalnya, dan usaha keras kami selama beberapa bulan berakhir karena kamu dan tunanganmu yang berharga. Apalagi, begitu berita ini keluar, harga saham keluarga Yu pasti akan anjlok dan nilai pasar beberapa miliar yuan akan musnah. Bibir Vino Yu bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak menyangka konsekuensinya menjadi begitu serius. Ayah Yu memandangnya dan berkata, aku sudah menduga sejak awal kamu dan Cherry Wen akan berakhir buruk. Seorang wanita yang berani membongkar tunangan saudara perempuannya tidak mungkin begitu bersih. Hanya saja kamu memperlakukannya seperti gadis yang murni dan baik hati. Hari ini, perusahaan akan mengumumkan bahwa kamu dan Cherry Wen telah memutuskan pertunangan kalian. Mereka belum mengumumkan perkembangan karirnya, jadi kamu bisa memutuskannya. Setelah mendengar ini, Vino Yu tidak keberatan. Saat mengira badai itu dibawa oleh Cherry Wen, ia malah merasa putus saja belum cukup untuk melampiaskan amarahnya. Dia ingin datang ke rumahnya dan mempermalukannya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, sekarang ini satu-satunya cara. Jennifer Wen pergi bekerja dengan normal. Ketika dia tiba di perusahaan, dia lega karena pandangan yang ia terima kini berbeda. Mengikuti Nicholas Lu ke lantai atas, dia akan bersih-bersih seperti biasa ketika Nicholas Lu menghentikannya. Kedepannya, kamu tidak perlu melakukan ini. Pada awalnya, dia mengatur agar Jennifer Wen datang untuk membersihkan, terutama untuk membuatnya mundur karena kesulitan, dan juga tidak ingin membiarkannya hidup terlalu nyaman. Tetapi sekarang setelah dia berubah pikiran, dia ingin mengajari Jennifer Wen sesuatu, setidaknya, untuk melindungi dirinya sendiri di saat-saat sulit. Kalau begitu, apa yang akan aku lakukan? Jennifer Wen sedikit kesal. Dia percaya Nicholas Lu tidak memiliki niat baik. Ikuti Jordian dan pelajari cara menangani pekerjaan, Nicholas Lu memikirkannya. Dan dia tidak ingin Jennifer Wen pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa dia kendalikan, jadi dia membuat keputusan ini.
Sungguh, Jennifer Wen tidak bisa mempercayai telinganya. Meskipun Jordian secara status hanya asisten Nicholas Lu, kemampuan kerjanya sangat kuat. Jika ia bisa mengikutinya, ia pasti akan belajar banyak hal berguna. Ketika Jennifer Wen keluar dari penjara, dia selalu ingin mempelajari beberapa keterampilan yang dapat membuat pijakan di masyarakat, namun tak pernah ada kesempatan. Sekarang, apakah kesempatan ini datang? Akankah aku berbohong padamu? Nicholas Lu meliriknya dengan tidak senang, seolah mengungkapkan ketidakpuasan dengan kecurigaannya. Tidak, tidak, aku tidak bisa mempercayainya. Khawatir Nicholas Lu akan berubah pikiran jika dibuat kesal, Jennifer Wen segera menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia merasa sedikit malu. Ya, terima kasih. Kesempatan ini mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain, tetapi sangat penting baginya. Apakah ini awal dari kehidupan barunya? Baik. Nicholas Lu memandang pipi merah Jennifer Wen, karena dia bahagia, matanya cerah, lebih menyilaukan daripada sinar matahari yang dibiaskan dari kaca saat ini. Jennifer Wen yang seperti ini memberinya perasaan yang berbeda dari biasanya. Tidak lagi murung, penuh kebencian pada dunia, tapi penuh harapan. Faktanya, itu tidak buruk. Nicholas Lu teralihkan oleh pancaran matanya. Sadar kembali akan kondisi saat ini. Pria itu kembali ke wajah tanpa ekspresi yang biasa, tetapi jika kamu tidak melakukannya dengan baik dan Jordian tidak ingin mengajarmu, aku tidak akan memohon untukmu. Aku akan melakukannya dengan baik. Jennifer Wen sangat termotivasi dan segera pergi ke Jordian. Jordian tidak terkejut dengan apa yang ia dengar, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang cara Nicholas Lu. Bukankah selain ingin membuat Jennifer Wen belajar sesuatu untuk menyenangkan hatinya, ia juga ingin dia tetap di bawah matanya sendiri dan tidak berlarian? Jadi ia memutuskan untuk memberinya magang. Apakah dia berani menolak? Asisten An, tolong beri aku lebih banyak nasihat nanti. Jika ada yang salah, katakan saja. Jennifer Wen membungkuk sopan kepada Jordian, tampak seperti siswa yang berpikiran terbuka. Jordi secara spontan mengangguk kembali. Bekerja sesuai perintah Nicholas Lu, Jordian tidak memiliki keraguan tentang Jennifer Wen. Namun karena dia belum pernah berhubungan dengan urusan perusahaan, dia tidak begitu cepat tangkap, tetapi sikapnya selalu sangat baik. Bahkan jika dia mengajukan pertanyaan bodoh dan kadang-kadang ditertawakan, dia selalu mengambil buku dan mencatatnya dengan cermat. Tanpa disadari, Jordian pun mengajarinya dengan sangat detail. Selama waktu sibuk, hari berlalu dengan cepat. Setelah bekerja, Jennifer Wen masih tenggelam dalam pengetahuan yang belum pernah dia ketahui. Dia sedang berjalan dan hendak memanggil taksi untuk pulang. Tiba-tiba, bunyi siulan menariknya kembali dari pikirannya. Richard Wen, dengan wajah muram, menatapnya. Kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Jennifer Wen berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia tidak menyangka Richard Wen akan mencarinya dan memanggilnya dengan cara merendahkan. Namun lagi pula, selama beberapa tahun terakhir, dia selalu menganggapnya sebagai aib dan memandangnya seperti debu. Apakah matahari terbit di barat? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Jennifer Wen berkata dengan lembut. Ketika Richard Wen melihat bahwa dia tidak mengikuti perintahnya, dia sangat marah. Untuk apa berbicara di jalan? Ayo masuk ke mobil dan kita akan berbicara secara pribadi. Mengapa tidak bisa dikatakan di jalan? Apakah Tuan Wen sedang membicarakan sesuatu yang curang? Kalau begitu, sebaiknya aku tidak mendengarkannya. Jennifer Wen menatapnya dengan dingin. Sekarang ia masih berusaha menyuruh-nyuruhnya mengenakan senioritas. Bukankah Richard Wen sangat lucu? Apakah pria itu berpikir bahwa setelah melakukan begitu banyak hal menjijikan, dirinya masih mau dipermalukan olehnya? Kali ini, dia pasti di sini untuk Cherry Wen. Richard Wen ingin keluar dari mobil dan menamparkan Jennifer Wen agar dia tahu apa artinya menghormati orang yang lebih tua. Namun, ini bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Pada sore hari, keluarga Yu secara sepihak mengumumkan penghentian pertunangannya. Dan secara pribadi mengatakan bahwa film Cherry Wen yang akan datang yang diinvestasikan oleh keluarga Yu akan mengubah pemeran utama wanita. Itu adalah film besar yang telah dipersiapkan oleh Cherry Wen lebih dari 1 tahun. Berita itu membuatnya pingsan karena marah, dan dia sekarang masih terbaring di rumah sakit. Bab 68. Semua ini salahmu.
Kamu meminta Nicholas Lu untuk membatalkan investasi keluarga Yu? Sup obat macam apa yang kamu berikan padanya? Proyek dengan ratusan juta dolar akan ditarik. Apa kamu tahu karena ini, Vino Yu dan adikmu putus? Dia sekarang di rumah sakit dan dia sangat lemah bahkan diinfus. Ini semua salahmu. Ketika Richard Wen melihat Jennifer Wen menolak untuk datang, dia keluar dari mobil dengan marah dan datang untuk memberinya pelajaran. Jennifer Wen mengerutkan kening. Richard Wen tidak perlu berbohong padanya tentang ini. Artinya, Nicholas Lu benar-benar membatalkan kerjasama dengan keluarga Yu demi dirinya. Memikirkan hal ini, Jennifer Wen agak bingung. Namun, dia tidak menunjukkan apapun. Sebaliknya, dia menatap Richard Wen dan berkata, "Menurutmu apakah aku memiliki kemampuan yang begitu hebat?" Jennifer Wen tidak berani percaya bahwa Nicholas Lu melakukan ini demi dirinya sendiri. Bagi pria seperti dia, rasionalitas selalu mendominasi segalanya. Dia biasanya melakukan sesuatu tanpa perasaan manusia. Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu untuk seorang wanita? Itu pasti karena ada yang salah dengan keluarga Yu. Pasti masalah keluarga Yu sendiri yang akan menyebabkan harga saham anjlok, lalu keluarga Lu akan menarik modalnya. Tuan Wen, tidakkah menurutmu sangat lucu bahwa kamu menyerahkan semua tanggung jawab kepadaku? Aku adalah debu di matamu. Sampah yang seharusnya tidak ada. Tidak bernilai. Bagaimana aku bisa mendapatkan diperlakukan seperti itu? Richard Wen sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia terdiam beberapa saat. Adikmu terkena dampak parah dari kejadian ini. Kamu adalah kakaknya, jadi kamu tidak bisa. Tidak, Jennifer Wen bahkan tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan kata-kata ini. Cara ini takkan memenangkan hatinya. Apakah ia ingin bermain dengan kemampuan emosional? Namun, persaudaraan seperti apa yang terjadi antara dia dan Cherry Wen? Cherry Wen tidak pernah puas melihatnya memiliki kehidupan yang baik. Semakin sengsara dirinya, semakin bahagia dia. Baik, kamu bahkan tidak peduli dengan adikmu. Lalu, apakah kamu tidak peduli dengan ibumu? Ketika Richard Wen melihat Jennifer Wen bersikeras, dia hanya bisa menggunakan kartu lainnya. Ketika dia mengatakan itu, Jennifer Wen menatapnya dengan tatapan yang sangat menghina, seperti melihat tumpukan sampah yang menjijikkan yang membuatnya merasa bersalah. Tidak cukup hanya mengancamnya dengan ibunya 1 atau 2 kali. Bagaimana dia bisa memiliki ayah seperti itu? Aku sudah tahu bahwa ibuku ada di rumah sakit di negara M sekarang. Hanya masalah waktu sebelum aku menemukannya. Jennifer Wen menatap Richard Wen, tidak berani melewatkan sedikit pun reaksinya. Benar saja, mata pria yang percaya diri itu berkedip sejenak. Dia yakin ibunya ada di negara M. Awalnya, Bella Zhao mengirimkan foto. Dia meminta Hansen Bai untuk memeriksa beberapa detail. Meskipun dia tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya, dia mengetahui tentang di negara mana lokasinya, negara bagian mana yang terletak di negara M. Satu-satunya masalah adalah Hansen Bai tidak memiliki banyak kekuatan di negara M. Tidak memeriksa semua tempat di negara M satu persatu. Apa menurutmu aku harus pergi dan meminta Nicholas Lu untuk membantuku menemukan keberadaan ibuku dan melepaskan kendalimu selamanya? Atau haruskah aku melakukan apa yang kamu katakan dan terus menahan diri? Richard Wen tidak menyangka dia memiliki kemampuan ini. Dia ragu-ragu sejenak dan jejak kekejaman melintas di matanya. Apa menurutmu aku tidak berani melakukan apapun padanya? Hati Jennifer Wen bergetar sesaat. Dia tidak layak untuk ibunya, tapi dia masih menggigit giginya. Jika kamu berani melakukan sesuatu kepada ibuku, aku akan menghancurkan keluarga Wen, dan membiarkanmu merasakan sakit 1000 kali lebih menyakitkan dari itu. Menurutmu apakah aku tidak memiliki kemampuan ini? Sekarang, Jennifer Wen sadar bahwa jika ia berulang kali mengalah kepada orang-orang keluarga Wen karena ibunya, mereka hanya akan menyakitinya. Perilaku orang-orang ini akan semakin berlebihan. Jika suatu saat Jennifer Wen benar-benar tidak mengancam, mungkin mereka tidak akan mengenakan ibunya bagai bidak catur sesuka hati. Karena itu, dia tidak bisa terus duduk tenang, dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Richard Wen diam. Jika Jennifer Wen yang tidak punya apa-apa, dia bisa saja mengabaikannya.
Tapi sekarang, ada Nicholas Lu di belakangnya. Jika dia benar-benar membalas keluarga Wen, ia hanya perlu membuat perusahaan Lu yang menggerakkan jari-jarinya. Richard Wen pernah mengalami masa-masa sulit. Orang-orang seperti itu cenderung lebih rakus akan kemuliaan dan kekayaan yang mereka miliki sekarang. Karena mereka takut menderita sebelumnya, mereka takut kehilangan, dan mereka tidak berani mengambil risiko. Jennifer Wen, kamu benar-benar mengecewakanku. Meninggalkan sepatah kalimat dengan nada putus asa, Richard Wen berbalik dan masuk ke dalam mobil. Jennifer Wen memperhatikannya pergi dengan senyum dingin. Kecewa. Hanya karena dia menolak permintaannya yang tidak masuk akal, apa yang mereka coba hancurkan lagi dan lagi? Sangat ketat terhadap orang lain tapi toleran dengan diri sendiri. Pinggiran kota, lapangan golf yang indah. Kakek Lu berjalan perlahan dengan Nicholas Lu mengikutinya. Sore ini, kakek tiba-tiba menelpon dan berkata bahwa dia punya urusan. Nicholas Lu datang, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengajak Nicholas Lu jalan-jalan. Sekarang, sudah malam, awan di langit diwarnai merah darah, indah tapi membuat para penontonnya sedikit merasa nostalgik. Melihat matahari terbenam yang mendamaikan hati, kakek-kakek itu akhirnya berkata, Nicholas, investasi keluarga Yu, ada apa? Hati Nicholas Lu seakan telah menebaknya, dan tentu saja, masalah ini tidak bisa disembunyikan darinya. Oleh karena itu, ia mengutarakan alasan yang telah ia pikirkan. Beberapa waktu yang lalu, aku memulai kembali semua jenis kegiatan pemeriksaan di keluarga Yu, dan menemukan bahwa keuntungan mereka jatuh. Meskipun masih ada kekuatan nyata sekarang, itu tidak akan bagus untuk jangka panjang. Apakah begitu? Orang tua kakek itu menoleh dan menatapnya dengan tajam. Dalam cahaya mata yang bijak, sulit untuk menyembunyikan apapun. Iya, Nicholas Lu menjawab tanpa ekspresi. Sungguh, itu bagus, kakek Lu memandangi cucunya yang jangkung di depannya, entah apa yang dipikirkannya. Meskipun apa yang dikatakan Nicholas Lu benar, kakek Lu, dengan intuisinya yang kuat selama bertahun-tahun, selalu merasa bahwa permasalahan tidak sesederhana itu. Dan hal terakhir yang dia ingin lihat adalah Nicholas Lu membuat keputusan untuk seorang wanita. Jika seorang pria dipengaruhi oleh perasaan, maka akan sulit mencapai hal-hal hebat. Lebih dari itu, Jennifer. Bagaimana kabarmu dengan Jennifer Wen akhir-akhir ini? Kakek Lu tidak menanyakannya urusan pekerjaan lagi, dan dia menyebut Jennifer Wen. Tidak buruk. Nicholas Lu memikirkannya sejenak, dan tidak menambahkan apapun, hanya mengingat dalam beberapa bulan terakhir perseteruan di antara mereka tidak seburuk pertama kali. Pada awalnya, Nicholas Lu hanya mengira bahwa dia adalah wanita jahat yang tidak bermoral. Namun, kesan buruk yang dia pikir tidak akan pernah berubah berangsur-angsur menghilang. Dia tidak bisa lagi menanam kebencian mendalam padanya. Kakek Lu menatap matanya yang tenang dan cukup mengerti. Di masa lalu, Nicholas Lu pasti menyumpahinya dengan kata-kata pedas, namun itulah tindakan yang benar. Bagaimanapun wanita telah menahannya di tempat tidur selama 3 tahun. Bab 69. Rahasia Cherry. Kakek Lu tidak menyesali keputusan untuk mengeluarkan Jennifer Wen, baik Nicholas Lu bangun sendiri atau benar-benar terbangun olehnya. Melihatnya membangunkan Nicholas Lu, dia tak lagi membencinya. Ketika Jennifer Wen pergi, dia bisa memberinya sejumlah uang dan memberikannya pekerjaan yang tidak penting. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan wanita seperti itu berhubungan dengan penggantinya, yang telah dia latih selama lebih dari 20 tahun. Nicholas, aku seperti matahari terbenam pada hari itu. Tidak banyak waktu tersisa. Kamu adalah matahari yang baru saja terbit. Masa depan perusahaan Lu Masa adalah milikmu. Jangan kecewakan aku. Kakek Lu berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang keadaanmu sudah stabil, kudengar Shirley akan lulus. Dalam hal ini, jika kamu punya waktu untuk bercerai, tidak perlu membiarkan Jennifer Wen tinggal di keluarga Lu sepanjang waktu. Nicholas Lu tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa perceraian adalah hal terpenting yang ingin dia lakukan di awal. Bahkan untuk membuat Jennifer Wen berinisiatif untuk meminta cerai, dia membuat segala macam kesulitan untuknya, tapi sekarang. Tiba-tiba mendengar bahwa kakek tua itu setuju untuk bercerai, dia merasa tidak bahagia seperti yang dia kira. Aku ingat apa yang kakek katakan, Nicholas Lu mengangguk.
Kakek tua itu memandangnya dan tidak memaksanya untuk membuat keputusan apapun. Nicholas Lu cukup keras kepala. Jika dia menekan terlalu kuat, dia bisa memberikan serangan balik. Sisa hari itu tenang. Mungkin apa yang dikatakan Jennifer Wen saat itu berguna, karena sekarang keluarga Wen tidak mengganggunya, yang membuat pekerjaan dan hidupnya lebih nyaman. Dan setiap hari mengikuti Jordian, mengetahui apa yang semula tidak dia ketahui, membangkitkan rasa kepuasan yang sudah lama hilang. Jika dia bisa belajar bagaimana bertahan hidup di masa depan, dia akan bisa menghidupi dirinya sendiri dan ibunya tanpa peduli akan siapapun. Jennifer Wen, kemari sebentar. Jennifer Wen sedang mengerjakan tugas komputer yang diajarkan Jordian kepadanya ketika dia memanggilnya. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Nicholas Lu akan pergi ke jamuan makan siang ini, yang dikatakan sebagai jamuan makan, tapi sebenarnya itu adalah rapat dalam bentuk jamuan makan. Nicholas Lu kebetulan memiliki rencana yang sedang berjalan dan memintanya untuk mengantarkan dokumen. Tetapi Jordi tiba-tiba ada pekerjaan penting yang tak bisa ia tinggalkan, jadi dia harus mengirim Jennifer Wen. Ketika Jennifer Wen mendengarnya, itu bukan masalah besar, tapi dia sedikit takut memikirkan acara-acara yang dihadiri selebriti dan pria. Meskipun Jennifer Wen belum pernah ke sana sebelumnya. Tetapi karena tuduhan Cherry Wen yang berulang kali, setiap kali dia muncul di mata publik, dia selalu disorot oleh semua jenis mata yang tidak ramah. Seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap berhenti menghadiri resepsi semacam ini. Ini juga merupakan alasan lingkaran teman-temannya begitu sempit. Selain Hansen Bai, yang dia kenal sejak kecil, dia hanya memiliki sedikit teman. Apakah aku akan melakukannya dengan baik? Bagaimana kalau urusanmu ditunda dulu? Jennifer Wen ragu-ragu. Apa yang kamu takutkan? Kamu bilang kalau kamu ingin menjadi wanita karir yang mandiri, kamu harus mengambil langkah pertama. Jordian menepuk pundaknya, memberi semangat. Jennifer Wen mengangguk, dan dia benar bahwa dia tidak akan pernah tumbuh jika dia berada di dunia kecilnya sendiri. Dalam tugas ini, Jennifer Wen segera naik taksi ke tempat yang ditentukan. Melihat ke tempat yang indah dan indah, dia menarik napas dalam-dalam dan hendak masuk, tetapi tiba-tiba dia mendengar dering suaranya yang familiar. Direktur Zhou, jangan terlalu cemas. Jennifer Wen menyadari bahwa itu suara Cherry Wen. Berbeda dari Dewi yang biasanya dia buat dengan sengaja, sekarang ia berbicara dengan renyekan manja, membuat Jennifer Wen merinding. Namun, orang yang dia panggil Direktur Zhou sepertinya tidak berpikir demikian. Sebaliknya, dia sangat senang. Dia menyentuh punggung tangan putih Cherry Wen, dan matanya yang keruh bersinar karena nafsu. Ketika Jennifer Wen melihat mereka, dia sedikit penasaran, jadi dia diam-diam bersembunyi di balik salah satu pilar dan menonton. Bagaimana mungkin Cherry Wen berpegangan tangan dengan pria yang terlihat lebih tua dari Richard Wen dan terlihat sangat intim? Apalagi melihat pria dengan tubuh babi gendut dan perut buncit itu, dia terlihat berminyak dan menjijikan. Cherry Wen bahkan mau menggoda orang semacam ini, sungguh rendah. Saat dia berbicara, Direktur Zhou sangat ingin mencium mulut Cherry Wen. Namun, dia dengan cekatan mengelak. Sutradara Zhou, apakah kamu ingin memberikan tokoh utama dalam film ini kepada orang lain? Aku masih muda, dan aku tidak tahu apa yang terjadi, jadi kuharap kamu bisa memberiku kata yang pasti. Ada alasan bagus mengapa Cherry Wen berurusan dengan pria ini. Setelah mengumumkan perpisahan mereka, tokoh utama dalam film besar yang diinvestasikan oleh keluarga Yu otomatis akan dirubah. Momentum naiknya nama Cherry Wen tiba-tiba berhenti. Yang paling memalukan adalah pekerjaan yang dia tunggu-tunggu runtuh seketika. Reputasinya tidak bagus, dan dia tidak bisa menghasilkan banyak uang. Sangat sedikit orang yang mencarinya untuk difilmkan. Namun, di industri hiburan, tidak muncul di media selama beberapa hari saja, penonton akan melupakannya tanpa membalikkan kepala. Oleh karena itu, Cherry Wen tidak punya pilihan selain menggunakan cara yang dipandang rendah untuk menggoda para sutradara itu dan mendapatkan peran yang semula ia miliki kembali. Selama dia bisa menstabilkan momentum, dia akan menemukan tujuan yang lebih baik daripada Vino Yu di masa depan, dan Jennifer Wen akan bersujud padanya dan meminta maaf. Jangan khawatir, selama kamu membuat kakak bahagia, siapa lagi yang bisa mendapatkan peran itu? Senin depan, aku akan menunggumu di Hotel Mingsheng kamar 1574.
Ketika Jennifer Wen mendengar nomor kamar dari kejauhan, dia melihat bahwa direktur setengah baya yang gemuk meletakkan kartu kamar untuk Cherry Wen. Ini segera menegaskan bahwa Cherry Wen tidak punya pilihan selain menjual dirinya ke puncak. Namun, melihat mereka berdua akan pergi, dia tidak berani mendengarkan dan mengambil langkah. Dia berjalan begitu saja tanpa memperhatikan kaleng di bawah kakinya, yang mengeluarkan sedikit suara. Dia ketakutan setengah mati dan lari ketakutan, tak ingin tertangkap oleh mereka. Cherry Wen dan sutradara Zhou terkejut. Ketika mereka mendongak, Jennifer Wen sudah melarikan diri, hanya terlihat sekilas tubuh di tempat yang jauh. Tidak apa-apa. Seharusnya orang yang lewat, sutradara Zhou tidak berpikir panjang. Dia memiliki reputasi dan tidak takut. Sebaliknya, memiliki wanita seperti Cherry Wen layak untuk dipamerkan. Cherry Wen terkejut. Citranya adalah dewi yang murni dan baik hati. Jika dia ketahuan terjerat dengan orang-orang seperti sutradara Zhou, dia akan dikutuk. Karena itu, dia menatap sosok yang menghilang itu. Sepertinya orang itu menghadiri pesta. Dia harus memperhatikannya sebentar lagi. Jennifer Wen berlari ke pintu aula pertemuan. Melihatnya, Cherry Wen sepertinya tidak mengejarnya. Dia menarik napas lega, merapikan pakaiannya dan hendak masuk. Nicholas Lu baru saja keluar dan mengerutkan kening melihat penampilannya yang terengah-engah. Bab 70. Membakar diri sendiri. Nicholas Lu menatap Jennifer Wen. Wajahnya merah pucat, dan keringatnya menggantung di ujung hidungnya. Apakah kamu datang jalan kaki? Tidak, aku khawatir kamu terburu-buru, jadi aku segera datang ke sini. Jennifer Wen tidak mengatakan apa-apa tentang Cherry Wen, dan Nicholas Lu mungkin tidak ingin mendengar skandal semacam itu. Mendengar ini, bibir ketat Nicholas Lu sedikit terangkat dan mengambil alih dokumen itu. Aku tidak menyangka kamu sangat berdedikasi. Jennifer Wen mengangguk tanpa sadar. Dia masih memikirkan Cherry Wen. Nicholas Lu memandang ke aula pertemuan, di mana banyak wanita lajang masih menunggunya untuk kembali dan terus mendekatinya. Nicholas Lu sangat lelah dengan formalitas yang tidak menarik ini, jadi dia melihat ke Jennifer Wen yang baru saja bersiap untuk. Kebetulan aku membutuhkan seorang gadis, sekarang kamu di sini. Jadi aku memilihmu. Jennifer Wen terbangun dari pikirannya yang bingung dan menatap pria di depannya. Apa maksudnya? Dia masih mengenakan setelan hitam putih yang sama dari rombongan perusahaan Lu, sementara para wanita di dalamnya semuanya mengenakan gaun yang dibuat khusus dan indah. Jika ia masuk, bukankah dia akan terlihat konyol? Aku akan membawamu keluar untuk membeli pakaian nanti, Nicholas Lu berkata dengan lembut. Jelas, tidak ada kesempatan bagi Jennifer Wen untuk membantah. Dia mengatakannya dengan nada mantap. Jennifer Wen secara alami tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Nicholas Lu masih menjadi sumber makanan dan pakaiannya. Tapi, jika kamu bersamaku, apakah akan ada masalah? Apa masalahnya? Tidak ada yang berani merepotkanku di kota J. Dengan itu, Nicholas Lu menarik Jennifer Wen ke dalam mobil. Segera, mobil itu melaju ke tempat yang agak terpencil di sini. Jennifer Wen keluar dari mobil dan melihat tanda di depannya. Dia tersentuh. Tempat Nicholas Lu membawanya adalah Blue Dream, studio desainer paling terkenal di kota J. Dulu, ketika ibunya sehat, dia akan membawa Jennifer Wen ke sini untuk dijadikan model. Dia selalu berkata, Jen adalah putri kecil ibu. Tentu saja, dia harus berpakaian cantik. Sekarang, melihat tempat dengan kenangan tak terbatas ini, Jennifer Wen penuh dengan perasaan campur aduk. Nicholas Lu menghentikan mobilnya dan melihat Jennifer Wen mengintip pintu. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menangkap kerinduan dan kesedihan yang dalam di matanya. Kediaman dan kesedihan yang tidak bisa dimengerti, sangat menarik rasa ingin tahunya. Tanpa sadar, nadanya yang biasa terburu-buru jauh lebih ringan, masuk. Jennifer Wen mengangguk, mengikutinya, dan kemudian memikirkan sesuatu. Aku ingat kita perlu membuat janji di sini. Bolehkah kita datang ke sini? Kamu butuh janji, aku tidak, Nicholas Lu berkata dengan agresif.
Benar saja, begitu dia membawa Jennifer Wen masuk, seseorang datang dengan penuh semangat dan membawa mereka ke ruang VIP. Tampaknya dia masih meremehkan pengaruh Nicholas Lu di kota J. Meskipun Jennifer Wen memiliki kehidupan yang baik sebelumnya, dia masih jauh dari keluarga Lu. Setelah menunggu beberapa saat, seorang pria dengan rambut panjang dan selendang masuk dan melihat Nicholas Lu, lalu melihat ke arah Jennifer Wen di sisi lain, yang menimbulkan semacam senyum nakal. Apakah matahari terbit dari barat? Tuan Muda Lu, sudah tidak datang ke sini selama beberapa tahun, ketika datang kamu bahkan membawa seorang wanita. Davin menatap Nicholas Lu, bercanda. Mereka semua adalah teman, jadi tidak ada batasan untuk berbicara. Nicholas Lu meliriknya. Tidak ada banyak omong kosong. Ambil pakaian untuk wanita ini dan sesuaikan dengan tubuhnya. Melihat Nicholas Lu masih sedingin biasanya, Davin menggelengkan kepalanya dan menatap Jennifer Wen yang duduk di satu sisi dengan canggung. Dia sangat sederhana dalam hal berpakaian. Wajahnya yang putih bersih tidak memiliki riasan, namun kulitnya jernih dan bening, serta tak terlihat pori-pori maupun noda. Bahkan seragam biasa menjadi sangat menarik karena sosoknya. Davin tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya. Batu giok ini perlu diukir. Asalkan didekorasi dengan baik, ia akan bisa mekar dengan kecemerlangan yang indah. Jennifer Wen merasa tidak nyaman dengannya, tetapi Davin tidak merasa ada yang salah. Setelah melihatnya sebentar, dia berjalan ke ruang pas dan dengan cepat memilihkan beberapa gaun untuknya. Pergi, coba ini. Jennifer Wen dengan patuh pergi untuk mengganti pakaiannya, dan ketika dia pergi, Davin tidak takut untuk datang dan menggoda Nicholas Lu. Seleramu sudah banyak berubah. Bukankah kamu suka cerah dan mencolok sebelumnya? Tentu saja, Davin tidak akan melupakan hubungan yang pernah membuat iri antara Nicholas Lu dan Shirley Mu. Selain Shirley, belum ada wanita yang pernah tinggal di sekitar Nicholas Lu. Dia pikir Nicholas Lu akan menunggunya kembali untuk memperbarui hubungannya. Tanpa diduga, dia membawa seorang wanita ke sini hari ini. Hanya ada satu dari dulu. Selera apa yang kamu bicarakan? Nicholas Lu mengatakan yang sebenarnya. Tidak banyak orang yang bisa mencuri perhatiannya. Namun begitu ia mengunci tatapannya, akan sulit untuk berubah. Tapi sekarang, sepertinya sudah berubah. Benar. Sudah kubilang sejak dulu bahwa kamu tidak terus bergantung di pohon yang sama. Davin menepuk bahu Nicholas Lu. Berbeda dengan Johan Bai yang dengan tegas mendukung Shirley Mu, ia merasa keduanya terlalu keras kepala untuk bisa cocok. Sebaliknya, dia merasa bahwa gadis yang tampak lemah di depannya membuatnya merasa lebih cocok. Jennifer Wen mengganti pakaiannya dan keluar. Davin memilih gaun beige yang tenang untuknya. Meskipun gaun ini terlihat sederhana, namun hanya orang dengan aura bersih dan elegan yang mampu membuatnya mencolok. Tetapi Jennifer Wen memiliki kualitas itu. Kulit putihnya melengkapi warna hangat pakaian. Sebaliknya, gaun itu membuat kulit putihnya semakin bercahaya. Garis tubuh yang indah menambah sedikit keanggunan. Yah, itu bagus. Tidak lebih buruk dari Shirley Mu, Davin sangat puas dengan visinya dan mengatakan ini secara tidak sadar. Ketika Jennifer Wen mendengar ini, dia tercengang. Siapa itu? Dia tanpa sadar menatap Nicholas Lu, dan menemukan bahwa pria itu menatapnya dengan tajam. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Davin segera pergi untuk merias Jennifer Wen. Jennifer Wen menyaksikan Davin meriasnya dengan tampilan yang indah, tetapi tidak pernah melupakan nama yang baru saja dia ucapkan. Shirley Mu, dia sepertinya belum pernah mendengar namanya, tetapi, melihat Nicholas Lu, dia sepertinya tidak asing dengan nama itu. Bahkan insting Jennifer Wen memberitahunya bahwa hubungan antara wanita itu dan Nicholas Lu sama sekali tidak sederhana. Tuan, siapa Shirley Mu yang baru saja kamu katakan? Bagaimanapun, Jennifer Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Davin berteriak panik dalam hatinya, dia tidak boleh sembarangan bicara. Sekarang ia harus berhati-hati dalam menyalakan api agar tidak membakar diri sendiri.